Kembali kita dalam sesi penelitian kualitatif. Selanjutnya, pada bagian ini kami akan membicarakan tentang konseptualisasi, analisis data, dan perancangan proposal. Kegiatan ini merupakan bagian dari program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta tahun 2026. Adapun materi ini nanti akan disajikan oleh para penyaji kami, terdiri Saudari Kaila Zahra Aulia, Hansa Cahya Kamila, Meli Wahdina, Nofri Saulin Ahdani, Fadisa Vandra Dianta. Kegiatan ini diampu oleh saya, Profesor Dr. Mardi, MSI, dan selanjutnya tentu kepada para penonton semuanya, silakan disimak dan diikuti dengan baik pemaparan ini. Semoga bisa menambah pemahaman kita bersama dan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan riset di lingkungan masing-masing. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Mardi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Penelitian Kualitatif, Konseptualisasi, Analisis Data, dan Perancangan Proposal. Adapun penyaji pada presentasi kali ini terdiri dari 5 orang, yaitu Kaila Zahra Aulia, Kanza Cahya Kamila, Meli Wahdina, Nofri Syaulian Ahdani, dan Fadisha Vandra Dianta. Dalam presentasi ini, kami akan membahas konsep dasar penelitian kualitatif, proses konseptualisasi penelitian, teknik analisis data, hingga sistematika penyusunan proposal penelitian kualitatif. Harapannya, materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tahapan penelitian kualitatif serta penerapannya dalam kegiatan penelitian. Sebelum kami memulai pemaparan materi, dengan segala hormat, kami mempersilahkan Bapak Profesor Dr. Mardi MSI untuk memberikan sambutan sekaligus arahan agar kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat berlangsung dengan baik. Kepada Bapak Profesor Dr. Mardi MSI, kami persilahkan. Baik, selanjutnya di bab 8 ini ada penelitian kuantitatif. Apa sih itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh dan juga mendalam. Peneliti sendiri ini menjadi alat utama untuk pengumpulan data, dan hasilnya ini berupa penjelasan. Tujuan utamanya yaitu untuk memahami suatu kejadian atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian kuantitatif ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang perilaku manusia dan juga alasan dibaliknya. Pendekatan ini mengutamakan kualitas data dibanding dengan kuantitas, sehingga cocok untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat diukur dengan angka. Selanjutnya, mengapa sih peneliti ini menggunakan penelitian kuantitatif? Karena peneliti yang benar-benar memahami suatu fenomena, dan hasilnya ini berupa uraian kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang diamati ataupun diteliti, dan hasilnya ini berupa penjelasan dari orang yang diamati dan juga bukan dari hasil tabel atau grafik. Penelitian kuantitatif ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran utuh tentang suatu pengalaman ataupun situasi. Metode ini sangat tepat digunakan saat data yang dibutuhkan bersifat konseptual, personal, dan juga memerlukan interpretasi mendalam dari sudut pandang subjek yang ingin diteliti. Baik, selanjutnya ini ada karakteristik penelitian. Jadi yang pertama itu menggunakan lingkungan nyata sebagai sumber data. Jadi peneliti ini langsung turun atau terjun langsung ke lokasi kejadian untuk mengamati, menggali, dan juga mencatat informasi yang penting. Yang kedua ini ada bersifat deskriptif analitik. Jadi semua data yang didapat dari hasil wawancara, observasi, ataupun dokumentasi dijelaskan dengan kata-kata oleh peneliti. Dan yang ketiga ini ada penekanan terhadap proses. Jadi peneliti ini mengungkapkan bagaimana suatu keadaan ataupun kejadian yang benar-benar terjadi secara apa adanya, bukan hanya sekedar melihat hasilnya saja. Yang ketiga ini ada bersifat induktif. Jadi peneliti ini
ini mulai dari pengumpulan data di lapangan, lalu dari data tersebut ditarik kesimpulan dan juga dikembangkan menjadi suatu teori. Dan yang terakhir ini ada mengutamakan makna. Jadi peneliti ini menggali informasi secara mendalam agar bisa menafsirkan hasil penelitian dengan tepat dan juga dengan benar. Baik, selanjutnya ini ada proses penelitian. Proses penelitian kuantitatif ini terbagi menjadi 5 bagian nih teman-teman. Yang pertama ini ada menyusun rancangan awal penelitian. Jadi menentukan fokus masalah, tujuan, dan juga pendekatan yang akan digunakan. Dan yang kedua ini ada menentukan lokasi penelitian. Jadi itu memilih tempat yang relevan dan juga valid sesuai dengan judul yang ingin diteliti. Yang ketiga ini ada menggunakan surat izin peneliti. Jadi dokumentasi resmi yang memudahkan akses ke lokasi dan juga ke narasumbernya. Yang keempat ini ada pemilihan narasumber. Jadi narasumber ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu agar data yang diperoleh berkualitas dan juga valid. Dan yang terakhir ini ada etika peneliti. Jadi etika peneliti ini menjaga kerahasiaan, kejujuran, dan juga menghormati privasi dari partisipan. Jadi selanjutnya ini ada tahapan di lapangan nih teman-teman. Yang pertama ini ada memperhatikan performa peneliti. Jadi peneliti ini harus adaptif, responsif terhadap situasi lapangan. Yang kedua ini ada menyesuaikan dan membangun hubungan di tempat penelitian. Jadi peneliti ini juga membangun kepercayaan narasumber sangat penting karena agar data yang diperoleh ini jujur dan juga dapat terbuka. Yang ketiga ini ada menentukan waktu penelitian. Jadi pengaturan waktu yang tepat memastikan data terkumpul secara optimal. Yang keempat ini ada memahami peran peneliti di lapangan. Jadi peneliti ini bisa berperan sebagai pengamat penuh ataupun partisipan aktif. Yang kelima ini ada membuat catatan. Jadi catatan di lapangan ini menjadi dokumentasi penting selama proses penelitian berlangsung agar mendukung proses penelitian. Selanjutnya ini ada jenis-jenis penelitian. Yang pertama ini ada etnografi. Peneliti biasanya tinggal bersama kelompok yang ingin diteliti dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu yang kedua ini ada studi kasus, yaitu penelitian yang mengkaji suatu objek, peristiwa, atau kelompok tertentu secara sangat mendalam dan juga menyeluruh. Lalu ada dokumen, itu penelitian yang menggunakan dokumen tertulis, rekaman, foto, ataupun arsip sebagai sumber data utama. Lalu ada observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek ataupun perilaku yang ingin diteliti tanpa ikut campur. Peneliti ini mencatat semua yang terjadi secara alami di lapangan. Lalu ada wawancara, yaitu penelitian yang menggali data melalui tanya jawab langsung dengan narasumber. Wawancara ini bisa bersifat terstruktur ataupun disiapkan terlebih dahulu pertanyaannya ataupun tidak terstruktur. Lalu ada fenomenologi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami pengalaman hidup seseorang dari sudut pandang mereka sendiri yang berfokus pada pengalaman individu. Lalu ada grounded theory, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan teori baru berdasarkan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Teori tidak dibuat lebih dahulu, melainkan muncul dari proses analisis data. Lalu ada penelitian dasar, penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara murni tanpa memikirkan penerapan langsungnya. Lalu ada penelitian terapan, penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah nyata yang ada di masyarakat dan hasilnya ini langsung bisa digunakan untuk keperluan praktis. Lalu ada penelitian sejarah, itu penelitian yang mengkaji peristiwa atau kondisi di masa lalu yang menggunakan sumber-sumber seperti arsip, dokumen lama, ataupun kesaksian pelaku sejarah. Lalu yang terakhirnya ada deskriptif, itu penelitian yang menggambarkan kondisi, situasi, ataupun fenomena yang ada secara sistematis dan apa adanya, tanpa dimanipulasi data tersebut. Tujuan itu bukan untuk mencari sebab akibat, tapi juga melainkan menjelaskan keadaan yang terjadi. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas materi judul penelitian. Judul penelitian adalah komponen penting yang mencerminkan isi dan tujuan penelitian. Letaknya ada di awal laporan, namun tidak berarti judul itu harus dibuat pertama. Penelitian berawal dari masalah, nanti oleh peneliti itu dibuat menjadi judul. Nah, ketentuan untuk membuat judul itu yang pertama harus judul itu harus jelas dan spesifik. Jadi ada tempatnya, ada topik yang ingin dibahas, konsep yang ingin dibahas. Yang kedua itu judul adalah kata kunci dari konsep penelitian. Yang ketiga umumnya terdiri dari 10-15 kata. Yang keempat, judul adalah pegangan peneliti untuk menetapkan konsep, teori yang digunakan, instrumen yang diperbarui, teknik analisis data, dan kesimpulan. Nah, unsur-unsur yang harus ada di judul penelitian itu yang pertama tema atau fokus penelitian. Yang kedua, subjek penelitian seperti orang, tempat, atau benda. Misalkan ingin meneliti di desa A. Nah, yang ketiga itu topik penelitian. Misalkan peneliti itu ingin meneliti tentang pengelolaan uang di suatu desa A. Yang keempat itu tahun atau waktu fenomena terjadi. Nah, selanjutnya itu latar belakang. Membuat latar belakang penelitian kualitatif memulai dari membahas hal-hal umum dulu. Setelah itu membahas hal-hal khusus tentang permasalahan yang ingin diteliti. Latar belakang disusun dengan alur naratif deskriptif dan induktif, atau dari fakta kondisi di lapangan menuju konsep yang lebih luas. Nah, hal yang tercantum pada latar belakang, yang pertama itu membuat pemaparan umum seperti menguraikan topik yang menjadi gejala penelitian. Yang kedua, membuat pemaparan tentang kasus-kasus yang terkait dengan topik penelitian. Yang ketiga, membuat pemaparan tentang tempat penelitian dan bukti sebagai data pendukung.
Yang keempat, menjelaskan bagaimana masalah tersebut harus diteliti dan manfaat setelah masalah terpecahkan. Masalah dan rumusan masalah. Masalah yang terjadi saat penelitian kualitatif tidak bisa dipecahkan dengan rangkaian statistik atau penelitian kuantitatif. Agar masalah bisa terpecahkan, peneliti harus menganalisis setiap temuan dengan mengacu pada teori penelitian sebelumnya dan interaksi aktif dengan narasumbernya. Peneliti seringkali menemukan masalah seperti masalah tetap peneliti, yaitu masalah dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Contohnya peneliti menemukan fenomena baru yang harus dipecahkan. Yang kedua, masalah ketidaksesuaian teori dan fakta di lapangan. Penjelasan teori belum tentu sama dengan fakta di lapangan. Nah, karena masalah bisa saja berkembang, maka dari itu peneliti harus merencanakan solusi untuk menghadapi kemungkinan masalah di lapangan. Masalah dan rumusan masalah yang bagian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah batasan masalah spesifik yang disusun dalam bentuk kalimat tanya untuk dicari jawabannya melalui proses penelitian. Rumusan masalah sebaiknya dibuat sesuai dengan tujuan penelitian dan informasinya agar pembaca tertarik lebih dalam. Peneliti yang menggunakan metode kualitatif akan mengembangkan fokus penelitiannya sambil mengumpulkan data. Lalu pertanyaan penelitian dirumuskan untuk mengetahui gejala kompleks atau menemukan teori baru. Nah, langkah menyusun rumusan masalah yang pertama, menentukan apa yang ingin diteliti. Yang kedua, membuat subfokus dari berbagai teori atau fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Yang ketiga, dari berbagai subfokus, penelitian mengidentifikasi konsep yang akan ditelaah. Yang keempat, dari fokus penelitian dan subfokus yang telah dirancang, nanti hasil penelitiannya harus bersifat logis. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka pemikiran. Menurut Sugiono, pada tahun 2023, kerangka pemikiran adalah alur berpikir peneliti yang dibangun berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu, dan fakta di lapangan untuk menjelaskan hubungan antar konsep yang diteliti. Sedangkan menurut John W. Creswell pada tahun 2018, kerangka pemikiran ini merupakan struktur konseptual yang membantu peneliti untuk memahami suatu fenomena melalui perspektif teori tertentu, sehingga penelitian memiliki arah yang jelas. Nah, fungsi kerangka pemikiran ini yang pertama adalah memberikan arah penelitian. Lalu yang kedua, menjelaskan hubungan antara teori dengan fenomena. Lalu yang ketiga, menjadi dasar dalam penyusunan pertanyaan. Lalu menjadi pedoman pengumpulan dan juga analisis data. Lalu yang terakhir, membantu untuk memahami logika dari penelitian. Selanjutnya di sini terdapat komponen dari kerangka pemikiran. Yang pertama itu harus ada kondisi idealnya. Lalu yang kedua ada kondisi nyata atau fenomena di lapangannya tuh seperti apa sih. Lalu yang ketiga ada kesenjangan atau gap atau temuan antara kondisi idealnya dan juga kondisi nyatanya. Lalu ada juga teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Lalu ada fokus penelitiannya dan juga hasil yang diharapkan. Nah, di sini juga terdapat contohnya dari komponen kerangka pemikiran tersebut. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas populasi dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kuantitatif, populasi ini tuh adalah seluruh objek yang memiliki karakteristik tertentu. Namun, menurut Sugiono pada tahun 2023, penelitian kualitatif ini tidak menggunakan konsep populasi statistik. Kenapa? Karena peneliti berusaha untuk memahami fenomena secara lebih mendalam, bukan melakukan generalisasi statistik. Nah, karakteristik dari populasi dalam penelitian kualitatif yang pertama itu bersifat alamiah atau natural setting. Lalu yang kedua, tidak dibatasi jumlah respondennya. Lalu yang ketiga, fokus pada kedalaman informasi. Lalu juga berkembang selama penelitian tersebut berlangsung. Dan yang terakhir, tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi statistik. Nah, dalam penelitian kualitatif ini, ada digunakan sebuah konsep yang namanya itu konsep situasi sosial. Yang dimana konsep ini memiliki 3 unsur utama. Yang pertama itu ada place atau tempat.
Nah, place ini adalah lokasi tempat berlangsungnya fenomena tersebut. Lalu yang kedua ada actors atau pelaku, yaitu orang yang terlibat dalam fenomena tersebut. Lalu yang ketiga ada activities atau aktivitas, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku. Nah, contohnya nih, misalkan kita ingin melakukan penelitian mengenai transparansi pengelolaan dana desa. Nah, kita gunakan konsep situasi sosial. Kita gunakan pertama place-nya, yaitu kantor desa X. Lalu yang kedua actors-nya atau pelakunya, yaitu kepala desa, bendahara, DPD, masyarakat. Lalu aktivitasnya atau kegiatannya, yaitu penyusunan APBDes dan juga pelaporan keuangan. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai populasi, maka kita juga harus berbicara mengenai sampel nih. Nah, dalam penelitian kualitatif, sampel ini tuh disebut sebagai informan, narasumber, atau sumber data, bukan sampel statistik. Nah, menurut Creswell pada tahun 2018, sampling dalam penelitian kualitatif ini bertujuan memilih individu atau lokasi yang mampu untuk memberikan informasi yang paling kaya. Artinya, peneliti tidak memilih responden yang secara acak, melainkan memilih orang yang benar-benar bisa mengetahui fenomena tersebut. Kriterianya, yang pertama, jumlahnya relatif sedikit. Lalu yang kedua, dipilihnya berdasarkan tujuan penelitian. Yang ketiga, dapat bertambah selama penelitian berlangsung dan juga dapat dihentikan ketika mencapai data saturation atau kejenuhan data. Nah, data saturation ini adalah ketika wawancara tambahan ini tuh tidak lagi menghasilkan informasi sehingga harus dihentikan. Nah, konsep data saturation ini merupakan ciri khas tersendiri nih dari penelitian kualitatif, yang mana hal ini membedakan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan membahas mengenai instrumen penelitian. Nah, instrumen utama penelitian dalam kualitatif adalah peneliti itu sendiri atau sebutannya human instrument, di mana peneliti ini tuh tugas untuk menetapkan fokus penelitiannya, bisa memilih informannya, mengumpulkan datanya, menganalisis, menafsirkan, sampai juga menarik kesimpulan. Nah, di sini ada menurut Lexi J. Mulung pada tahun 2021, instrumen penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri. Kenapa? Karena hanya manusia yang mampu menangkap makna, memahami konteks, serta menyesuaikan diri terhadap perubahan situasi di lapangan. Hal ini sejalan nih dengan pendapat dari John W. Creswell pada tahun 2018 bahwa peneliti ini merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan dan menafsirkan data. Nah, kira-kira gimana sih kriteria utamanya gitu? Jadi kriterianya yang pertama itu fleksibel dan dapat berubah sesuai kondisi lapangan. Lalu yang kedua, berorientasi pada makna, bukan angka. Lalu yang ketiga, menghasilkan data deskriptif. Lalu yang keempat, mengutamakan kedalaman informasi. Dan yang terakhir, memungkinkan interaksi langsung antara peneliti dengan informan. Nah, dalam instrumen penelitian tersebut terbagi lagi nih menjadi dua, ada instrumen utamanya dan instrumen pendukungnya. Kalau instrumen utamanya tadi kan kita sudah bahas ya, bahwa instrumen utamanya itu adalah peneliti itu sendiri. Tapi kenapa sih peneliti ini tuh bisa menjadi instrumen utama? Nah, karena peneliti itu dianggap mampu, yang pertama mampu memahami konteks sosial, lalu yang kedua dianggap mampu untuk membangun hubungan sebagai informan, lalu yang ketiga dianggap mampu untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai situasi, lalu juga bisa menangkap nih ekspresi, bahasa tubuh, dan makna tersirat. Lalu yang terakhir juga dianggap mampu untuk melakukan interpretasi secara langsung. Nah, walaupun peneliti itu merupakan instrumen utama, tentunya dalam penelitian kualitatif itu tetap membutuhkan atau menggunakan instrumen pendukung. Di antaranya yang pertama ada pedoman wawancara dan observasi. Tentunya pedoman ini digunakan agar wawancara dan observasi kita itu lebih terarah gitu dan lebih tepat sasaran. Lalu yang kedua ada checklist dokumentasi. Di sini maksudnya agar dokumen-dokumen yang kita perlukan seperti misalkan laporan keuangan,
lapangan atau arsip laporan dari desa itu bisa terdokumentasi dengan baik atau bisa ada buktinya secara langsung. Lalu yang ketiga ada buku catatan lapangan. Nah, ini berfungsi untuk kita mencatat hal-hal yang kita lakukan selama observasi yang tidak bisa direkam oleh perekam suara gitu. Lalu yang keempat ada namanya perekam suara. Nah, perekam suara ini fungsinya ketika nanti kita sampai ke rumah dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut, kita bisa mendengarkan kembali nih hasil wawancara kita atau hasil observasi kita dengan informan agar tidak ada informasi yang terlewat atau terlupa. Lalu yang kelima dibutuhkan juga kamera. Kenapa kamera ini dibutuhkan? Karena dengan kamera ini kita bisa mendokumentasikan tadi seperti dokumen yang kita butuhkan, lalu juga lokasi tempat penelitian kita, objek penelitian kita maupun perjalanan penelitian kita. Lalu yang keenam ada aplikasi pencatatan data. Nah, walaupun tadi kita sudah menggunakan buku catatan lapangan, tapi kita tetap membutuhkan nih aplikasi ini. Kenapa? Karena dengan menggunakan aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, ataupun Notes di catatan HP, itu tuh kita bisa lebih rapih dalam arsip penelitian kita, atau kita bisa lebih mudah lagi dalam mencari datanya, dan juga itu bisa meminimalisir kehilangan data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono, tahun 2023, teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data itu dilakukan pada kondisi alamiah atau natural setting dengan peneliti sebagai instrumen pertama. Dengan kata lain, peneliti itu terlibat langsung dalam proses penelitian sehingga data yang diperoleh itu benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, ada 4 teknik pengumpulan data yang umum digunakan. Teknik yang pertama adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, artikel, maupun dokumen ilmiah sebagai landasan teori penelitian. Sebagai contoh, jika kita ingin meneliti pengaruh penggunaan aplikasi akuntansi digital terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan pada UMKM, maka peneliti ini perlu mencari jurnal dan buku yang berkaitan dengan digitalisasi akuntansi sebagai dasar penelitian. Teknik yang kedua adalah observasi, yaitu mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti. Misalnya, peneliti itu mengamati bagaimana pelaku UMKM menggunakan aplikasi akuntansi ketika mencatat transaksi sehari-hari. Yang ketiga adalah wawancara, yaitu memperoleh informasi melalui tanya jawab langsung dengan informan. Contohnya itu peneliti mewawancarai pemilik UMKM untuk mengetahui manfaat maupun kendala yang mereka rasakan selama menggunakan aplikasi akuntansi. Nah, teknik yang keempat dan yang terakhir adalah dokumentasi, yaitu menggunakan dokumen, arsip, foto, atau rekaman sebagai data pendukung penelitian. Misalnya, peneliti itu mengumpulkan laporan keuangan, bukti transaksi, atau foto kegiatan UMKM sebagai bukti pendukung hasil penelitian. Nah, setelah data itu berhasil dikumpulkan melalui 4 teknik tersebut, langkah berikutnya adalah menganalisis data agar informasi yang diperoleh itu tuh dapat menjawab tujuan penelitian. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan mengenai teknik analisis data, uji keabsahan data, dan susunan proposal penelitian kualitatif. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai teknik analisis data. Baik, kita masuk ke pengertian. Menurut Creswell tahun 2018, analisis data ini merupakan proses mengorganisasi, mengolah, menginterpretasikan, dan menarik makna dari data yang telah dikumpulkan sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Secara singkatnya, data yang sudah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi itu belum bisa langsung kita jadikan kesimpulan, tapi data tersebut itu perlu kita analisis terlebih dahulu agar menghasilkan informasi yang bermakna gitu. Nah, dalam penelitian kualitatif terdapat 2 pendekatan analisis data, yaitu analisis induktif dan grounded theory. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke analisis induktif. Analisis induktif adalah pendekatan yang menarik kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Sebagai contoh nih,
Setelah mewawancarai berbagai pelaku UMKM, peneliti ini tuh menemukan bahwa sebagian besar menyatakan bahwasanya penggunaan aplikasi akuntansi ini tuh membuat pencatatan keuangan mereka menjadi lebih cepat dan mengurangi kesalahan. Nah, dari pola jawaban tersebut, peneliti itu dapat menyimpulkan bahwasanya aplikasi akuntansi digital itu membantu meningkatkan efektivitas penyusunan laporan keuangan. Nah, berbeda nih dengan si ground theory. Ketika si analisis induktif itu berfokus pada penarikan kesimpulan, si ground theory ini tuh bertujuan untuk membangun teori baru berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian. Misalnya, dari hasil penelitian itu ditemukan bahwasanya keberhasilan penggunaan aplikasi akuntansi ini tuh ternyata lebih dipengaruhi oleh kemampuan pemilik usaha dibandingkan aplikasi yang digunakan. Nah, berdasarkan temuan tersebut, peneliti itu dapat mengembangkan teori baru yang benar-benar berasal dari data lapangan gitu. Nah, lanjut ke proses analisis data. Jika kita perhatikan di bagian sebelah kanan, proses analisis data ini dimulai dari pengumpulan data. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah reduksi, yaitu memilih dan memfokuskan data yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian kita. Misalnya, dari hasil wawancara terhadap 15 pelaku UMKM, peneliti ini itu hanya menggunakan jawaban yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi akuntansi. Nah, selanjutnya adalah penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel atau bagan agar lebih mudah untuk dipahami. Yang terakhir, peneliti ini melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan bahwasanya kesimpulan yang diperoleh itu benar-benar didukung dengan data yang telah dikumpulkan tadi gitu. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai contoh teknik analisis data menurut Sugiono dan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data dan reduksi data, yaitu mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, ataupun dokumentasi. Kemudian, memilih data yang benar-benar relevan dengan fokus penelitian. Tujuannya agar data yang dianalisis lebih terarah. Tahap kedua adalah identifikasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu sehingga memudahkan peneliti menemukan pola dan hubungan antar data. Selanjutnya, dilakukan analisis data, yaitu menafsirkan data untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan teori yang digunakan. Setelah itu, hasil analisis disusun secara sistematis pada tahap penyajian data. Kemudian, diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada seluruh temuan penelitian. Selain analisis data, penelitian kualitatif juga memerlukan uji keabsahan data agar hasil penelitian dapat dipercaya. Uji ini meliputi credibility untuk memastikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya, transferability untuk melihat keterterapan hasil penelitian pada konteks lain, dependability untuk menilai konsistensi proses penelitian, serta ada confirmability untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar berasal dari data, bukan dari pendapat peneliti. Dengan demikian, analisis data dan uji keabsahan data merupakan tahapan penting untuk menghasilkan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistematika proposal penelitian kualitatif. Proposal penelitian merupakan rancangan awal yang disusun sebagai pedoman agar proses penelitian berjalan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Secara umum, proposal penelitian terdiri atas 3 bagian utama. Bagian pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bagian ini menjelaskan alasan mengapa penelitian perlu dilakukan serta apa yang ingin dicapai.
Bagian kedua adalah kajian teori yang memuat teori-teori yang relevan, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran. Ketiga komponen ini menjadi landasan bagi peneliti dalam menganalisis dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Pada bagian terakhir adalah metodologi penelitian, yaitu bagian yang menjelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Di dalamnya mencakup jenis penelitian, sumber data, analisis pengambilan sampel, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, uji keabsahan data, dan metode analisis data. Melalui sistematika tersebut, proposal penelitian tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pedoman agar penelitian dapat dilakukan secara terarah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada pemahaman makna dari suatu fenomena secara mendalam. Melalui tahapan penelitian yang sistematis, analisis data yang tepat, serta uji keabsahan data, penelitian kualitatif mampu menghasilkan temuan yang kredibel dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Demikian pemaparan kami mengenai penelitian kualitatif. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.